Halo, selamat malam. Halo semua, selamat malam. Selamat bertemu lagi dengan Let's Talk di acara Saturday Night with Let's Talk live on Instagram. Ya, sip. Mbak Yukti sudah ada di sini juga. Saya tambah. Saya invite. Saat lagi Mbak Yukti juga bisa bergabung dengan saya. There we go. Halo Mbak Yukti. Selamat malam. Malam. Sambil menunggu teman-teman bergabung, kita ngobrol santai dulu. Sudah ada Ira sama Renvi dari keluarga Let's Talk. Terima kasih sudah bergabung. Nanti kita mulai setelah agak banyak peserta yang ikut. Apa kabar di Semarang? Baik, baik. Panas hujan terus. Cuaca tidak menentu. Bisa jadi ini nanti Gatot kepanasan. Apa itu? Bisa jadi Gatot kepanasan sama kehujanan. Oh iya, enak tinggal dikasih kelapa parut. Biasanya ngapain kalau weekend, Mbak Yuki? Saya kalau weekend, kalau pas nggak ada kegiatan ya tidur atau nonton Korea. Iya, di TV Karena ya. kalau weekend kan, mm-mm, kan pekerjaan kan yang rutin saya kerjakan kan libur. Iya, Jadi, halo Mas Renvi. Mbak Renvi udah. Mbak Renvi apa? Masih. Mbak, Maaf. Mbak Mbak Renvi, Renvi. maaf. Selamat malam. Iya, Mbak Renvi. Selamat malam, Renvi. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain hadir supaya lebih seru obrolannya ya. Biasanya nanti di tengah mulai banyak. Mbak, eh, Oh iya. Kalau aku nggak bakal dipanggil emas karena anakku perempuan semua. oh iya, berapa semuanya, Mbak? Dua. Dua. Amplop, amplop. Yang paling besar, Yang terbesar di Jakarta JBI dia. JBI. Yang nomor dua di Semarang nemenin saya. Udah pada kuliah atau Apa? Kenapa? udah pada Kenapa Mas? kuliah? Udah pada kuliah? Oh, sudah selesai. Aku udah tua. Anakku udah sarjana semua dua-duanya. Masih Sampun sepuh ya. seperti kan nggak terlalu, Mbak. Sama kayak saya, generasi saya. Nggak, tak Iya. tutupi. Apa-apa. Iya. Kita tunggu sekitar 2 menit sebelum nanti kita mulai obrolannya ya, supaya agak lebih banyak yang ikut bergabung. Para kita saling menyapa. Buat yang sudah join, nanti posisinya di Lampung, yang sekarang posisinya ada di Lombok Barat, sedang melakukan penelitian. Di sana sudah lebih malam ya, jam 8. Semoga semua aktivitas hari ini lancar semua. Dan bersama kita juga sudah Mbak Yudi Proborini. Saya ngobrol-ngobrol tentang
hak difabel di komunitas khususnya di Jawa Tengah, dan lebih khusus lagi nanti kita akan bicara pengalaman dan pandangan Mbak Yukti terkait penanganan kasus-kasus kekerasan gender, kasus kekerasan terhadap perempuan, kekerasan anak yang pernah dilakukan ya. Jadi kita bisa belajar Mas, banyak dari pengalaman Mbak Yukti. maaf suaranya agak putus-putus. Suaranya kadang terdengar, kadang enggak. Oh, oke, mungkin ininya ya. Sekarang gimana? Clear? Clear. Masih tuh? Nanti saya agak lebih dekat sama gadget saya supaya lebih bisa didengar. Baik, Ya, bergabung juga Mas Andi Handoko. Selamat Mas Adi bergabung. Handoko. Nanti juga ada beberapa teman yang akan hadir, biasanya sekitar 20-30. Hasil rekaman obrolan kita malam ini juga nanti akan diposting di IGTV, jadi bisa ikut menghadiri secara langsung akan tetap bisa menyimak rekamannya ya. Baiklah, sembari menunggu, saya buka dulu ya. Sekali lagi selamat datang, selamat bergabung di Saturday Night with Let's Talk on Instagram. Kali ini adalah edisi ke-21. Nggak terasa ya, sejak mulai setahun yang lalu, kita sudah bisa melakukan diskusi lewat Instagram ini sebanyak 21 kali. Dan kita akan ditemani oleh Mbak Yuktiasih Proborini, bincang ngobrol tentang hak-hak difabel di komunitas. Kita berbincang pandangan-pandangan Mbak Yukti selama menjadi advokat hak-hak difabel di Jawa Tengah, di Semarang, sehingga kita bisa berbanyak tentang persoalan ini gitu ya. Kita bisa mengenal masalahnya apa, akar masalahnya apa, dan yang penting adalah kita akan bisa belajar tentang bagaimana hal-hal yang berhasil dilakukan dengan Mbak Yuk sebagai advokat hak difabel. Secara khusus kita juga akan menyentuh terkait isu kekerasan terhadap perempuan, isu kekerasan seksual, dan kekerasan gender. Jadi kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi terima kasih kepada yang sudah bergabung. Saya sapa dulu, tadi ada Ira, sekarang ada Mbak Yuli, tadi juga ada Mas Adi ya, sudah mulai banyak yang bergabung. Ada Ilham. Ada Mas Ilham Itu ya. Tuli. Oke. Tuli dia. Mohon maaf sekali kepada teman-teman difabel Tuli. Biasanya kita selalu melengkapi diskusi ini dengan notulensi gitu ya. Jadi ada teman Lestalk yang biasanya bertugas untuk membuat notulen supaya juga teman-teman difabel Tuli tetap bisa mengakses pembicaraan kita atau obrolan kita atau diskusi kita. Tapi semoga ada yang mau bervolunteer untuk membuat semacam notulen ya, sehingga Ilham dan teman-teman difabel Tuli lainnya bisa tetap mengikuti obrolan kita malam ini. Kita berusaha sebenarnya seperti itu, tapi sejak 3 seri terakhir kita nggak sanggup lagi membuat notulensi ya. Dan sebenarnya setiap forum Let's Talk berusaha selalu dilengkapi dengan juru bahasa isyarat. Cuma untuk Instagram ini karena keterbatasan feature, jadi biasanya cuma ada 2 orang yang bisa hadir seperti ini. Jadi kita nggak bisa melengkapinya dengan juru bahasa isyarat. Nanti semoga ke depan hal seperti ini kita lebih pikirkan lagi, dan Mbak Nits ya tetap bisa menyediakan juru bahasa isyarat. Baiklah, kita mulai aja ya. Ada yang jual ice cream? Oke. Apa namanya, saya ingin sampaikan ini akan menjadi minggu yang lumayan sibuk buat Let's Talk, karena minggu depan kita akan memperingati setahun hari jadi Let's Talk. Jadi semacam apa namanya, kita memberi judulnya setahun bersama Let's Talk dengan cinta dan solidaritas, dengan keadilan dan kebebasan. Jadi
itu yang merefleksikan visi dan misi Let's Talk selama ini. Kita ingin bahwa isu-isu gender dan seksualitas ini menjadi semacam apa ya, menjadi semacam center ketika kita membicarakan tentang solidaritas, ketika kita membicarakan tentang keadilan, ketika kita membicarakan tentang freedom, kebebasan gitu ya, atau toleran terhadap isu-isu kebebasan seperti itu, dan khususnya kebebasan gender dan kebebasan seksual. Meskipun apa namanya, core kita adalah gender dan seksualitas, tapi ketika kita berhasil memiliki semacam attitude atau cara pandang yang toleran terhadap keragaman gender dan seksual, kita punya keyakinan bahwa itu juga akan berpengaruh terhadap keterbukaan kita terhadap isu-isu yang lain juga, terhadap perbedaan cara pandang keagamaan, perbedaan yang paling penting sekarang gitu ya, perbedaan pilihan politik terutama seperti itu yang saat ini sedang dalam satu atau dua hal kita melihatnya sedang berada dalam krisis gitu ya. Jadi melalui isu gender dan seksualitas kita berusaha untuk membangun sikap lebih terbuka dan toleran terhadap segala bentuk keragaman. Oke, terkait isu malam ini, seperti saya bilang, fokus kita adalah tentang hak-hak difabel berbasis komunitas. Kita akan mendengar banyak pengalaman dan pandangan Mbak Yukiasih Proborini, seorang advokat hak-hak difabel dari yang saat ini tinggal di Semarang, Jawa Tengah, terkait masalah ini. Nanti kita akan bisa banyak bicara atau mendengar atau belajar banyak dari pengalaman Mbak Yukiasih bagaimana melakukan strategi agar hak-hak difabel atau people with disability bisa terintegrasikan dengan apa namanya, bukan cuma dengan proses pembangunan yang sedang berjalan, tapi juga dengan proses-proses sosial yang ada di dalam masyarakat seperti itu ya. Oke, sebelum kita mulai, saya mau perkenalkan dulu narasumber atau tamu kita malam ini. Lengkapnya adalah Insinyur Yukiasih Proborini. Lahir di Salatiga, tapi sekarang tinggal di Semarang. Dua-duanya kota di Jawa Tengah ya. Yang hafal geografi harus tahu Salatiga dan Semarang adalah kota di Jawa Tengah. Saya sendiri dari Bumiayu, Purwokerto, sama-sama dari Jawa Tengah ya. Mbak Yukti adalah seorang advokat hak-hak difabel yang juga Mbak Yukti sendiri adalah seorang pengguna kursi roda. Jadi ini juga pengalaman yang perlu digali ya. Karena kita tahu seperti isu feminisme, tidak semua perempuan adalah feminis. Kita juga tahu ada pengalaman-pengalaman khusus yang membuat people with disability itu juga punya kesadaran tentang hak-haknya, yang kemudian juga memperjuangkan hak-haknya itu gitu ya. Dan kita bisa belajar dari Mbak Yukti bagaimana pengalaman pribadi ditransformasi menjadi semacam modal agar bisa terlibat lebih dalam di perjuangan advokasi isu-isu atau pemenuhan hak-hak difabel di Indonesia gitu ya. Mbak Yukti punya gelar insinyur dari Institut Bogor ya, dari IPB, jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Dan Mbak Yukti juga masih ya Mbak, sedang menjalani S2. Masih berjalan atau sementara diputus? Sudah sejak tahun 2000. Saya angkatan 2000. Manajemen ya, pendidikan. Oke, kalau gitu kita kasih gelar Master Honoris Causa aja sekarang. Iya, jadi sempat menjalani S2 di Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Semarang ya, namun sampai sekarang belum selesai. Ya, mungkin juga karena kesibukan melakukan advokasi hak-hak difabel ya. Saat ini Mbak Yukti adalah Direktur Eksekutif Sejiwa Foundation berbasis di Semarang. Tapi di luar itu Mbak Yukti banyak sekali terlibat di berbagai program pemenuhan hak-hak difabel ya, dengan pemerintah, dengan Pemda Jawa Tengah, juga dengan Pemkot di Semarang seperti itu.
dan pengalamannya sangat penting. Saya sudah mendengar banyak ceritanya dan juga membaca profilnya, bagaimana Mbak Yukti terlibat di semacam menjadi konsultan atau tenaga ahli di program-program seperti Smart City di Semarang, misalkan seperti itu, yang memungkinkannya memberikan semacam advice atau masukan terhadap para pengambil kebijakan di sana. Ada cerita menarik, nanti kita bisa dengar bagaimana proyek pembangunan pasar yang tadinya sama sekali tidak mengakomodasi kepentingan-kepentingan difabel. Setelah mendapat masukan dari Mbak Yukti, akhirnya sedikit banyak proyek pembuatan pasar di Semarang itu juga responsif atau mengakomodasi atau inklusif terhadap kebutuhan-kebutuhan difabel. Jadi cerita-cerita seperti itu yang mau kita gali. Mbak Yukti juga banyak terlibat di penanganan kasus di pendampingan difabel-difabel yang mengalami kekerasan, baik kekerasan seksual, kekerasan gender, kekerasan anak, terutama seperti itu. Dan kita akan gali sejauh mana persoalannya di Semarang dan bagaimana posisi penting advokat hak-hak difabel seperti Mbak Yukti yang berada di komunitas seperti itu. Ya. Jadi ini juga penting pengalamannya didengar, karena kita lebih banyak pengalaman advokat hak-hak difabel yang ada di pusat, ya, sementara yang di komunitas sering terabaikan. Jadi kira-kira seperti itu. Sekali lagi kepada yang sudah bergabung, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan terkhusus kepada Mbak Yukti yang berkenan menjadi guest atau berkenan sharing pengalaman dan pandangannya tentang hak difabel selama ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk kesediaannya, dan saya perlu tegaskan bahwa Mbak Yukti di sini berpartisipasi secara volunteer gitu ya. Jadi kita nggak memberi honor apa-apa, dan semoga itu jadi amal jariah Mbak Yukti ya, setelah banyak masyarakat terkait hak difabel. Oke, kalau ada pertanyaan dari teman-teman audiens, silahkan sampaikan di chat ya. Nanti akan kita olah dan kita sampaikan ke Mbak Yukti. Oke, kita mulai aja obrolan kita malam ini dengan mengenal lebih jauh dulu Mbak Yukti. Mbak Yukti, sejak kapan sih terlibat menjadi advokat atau pembela hak-hak difabel? Dan apa yang mendorong atau pengalaman apa yang membuat Mbak Yukti akhirnya ingin bahwa saya nggak mau sekedar menjadi person yang biasa aja, tapi saya ingin menyumbangkan diri saya, kemampuan saya, mendedikasikan tenaga saya dan pikiran saya untuk hak-hak difabel. Sejak kapan itu, Mbak? Ya, terima kasih Mas Farid, terima kasih Mbak Ira, terima kasih Let's Talk sebelumnya. Senang sekali bisa bergabung di sini, ngobrol banyak. Kita mungkin lebih kepada ngobrol ya, karena saya kan istilah teman-teman itu mu'alaf disabilitas. Jadi dulu saya itu orang yang bisa jalan, bisa SMP, SMA itu saya ikut gerak jalan apa kalau Agustusan itu loh. Kalau SMP kan 8 kilo. Kalau SMA itu 17 kilo. Ya 3 tahun 8 kilo, 3 tahun 17 kilo itu saya jalanin gitu kan. Kemudian saya juga ikut paskib dan paskib waktu SMA. Sehingga saya merasakan kondisi saya sebagai orang yang bisa berjalan, kemudian begitu dewasa, kaki saya mengalami gangguan yang secara medis tidak bisa ditemukan. Dokter-dokter itu tidak bisa menemukan. Nah, akhirnya saya melihat ini sebagai sebuah hadiah dari Yang Maha Kuasa bahwa saya harus melakukan apa ini dengan kondisi saya yang sekarang, karena semakin lama semakin menurun dan keseimbangan saya terganggu sehingga sering jatuh. Nah, terus saya berproses dari memakai tongkat 1, tongkat kaki 4, kemudian
walker. Pakai walker pun saya tidak bisa berjalan dengan lancar, malah jadi bahan tontonan di mana-mana. Dan itu saya nggak mau. Beberapa kali saya juga tetap jatuh meskipun menggunakan walker. Akhirnya saya memutuskan, ya sudah, saya berkursi roda. Dengan berkursi roda ini membuat saya bisa lebih aktif, lebih cepat geraknya, apalagi sekarang saya menggunakan kursi roda elektrik, sehingga dolannya lebih jauh gitu kan. Bisa kemandirian saya semakin meningkat gitu, dengan bisa berbelanja, bisa kemana-mana. Nah, sejak tahun 2015 saya mulai uh, aktif untuk mencoba membantu, karena saya melihat ada kesenjangan banget gitu kan. Ketika saya dulu bisa jalan dengan sekarang saya menggunakan alat bantu. Nah, kemudian kesenjangan-kesenjangan itu saya lihat tidak hanya di teman-teman yang pengguna kursi roda, tetapi teman-teman yang lain yang mengalami disabilitas lain, baik sejak lahir maupun setelah dewasa, itu juga mengalami hal-hal yang banyak diskriminasi, banyak stigma negatif, kemudian hak-hak mereka juga belum terlalu menjadi pemikiran banyak pihak. Oleh karena itu, saya mulai belajar, dan saya juga belajar dari anak saya yang juru bahasa isyarat, karena dia melihat bahwa ibu itu banyak dibantu orang, sehingga aku juga harus membantu orang. Tekadnya seperti itu. Akhirnya itu menjadi semangat saya untuk lebih banyak bergerak, berpikir, bergerak, ngomong, mengadvokasi banyak pihak, membuka mindset orang-orang di sekitar saya maupun yang bertanya kepada saya, karena kalau ketika saya menulis di medsos, kemudian teman-teman, entah teman kerja saya di Jakarta atau teman-teman kuliah saya, kemudian mereka mengambil manfaat dari situ dan berdiskusi, bertanya, dan melakukan hal-hal perbaikan di lingkungan mereka. Begitu, Mas. Ya, makasih Mbak Yukti. Saya pikir ini pengalaman sangat penting gitu ya. Apa namanya, karena ya, sekarang kita tahu Mbak Yukti itu menjadi difabel, gampangnya seperti itu, dan menjadi pengguna kursi roda tidak sejak lahir gitu ya. Jadi pernah mengalami dalam tanda kutip menjadi orang yang bisa menikmati kebebasan sebebas-bebasnya seperti itu ya, seperti orang yang able gitu seperti itu. Lalu kemudian menjadi orang yang harus memakai kursi roda. Tapi di banyak kasus dari tadinya able ke difabel, dari tadinya able ke disable gitu ya. Itu kan proses yang sangat susah ya. Cuma bikin stres, tapi mungkin dunia menjadi gelap dan seterusnya seperti itu. Daripada memikirkan bagaimana membantu orang, yang ada di pikiran lebih banyak orang seperti itu pasti adalah gimana caranya kita dapat bantuan dari orang seperti itu. Jadi ada transformasi personal yang sangat penting yang kita bisa belajar dari Mbak Yuti. Gimana mengelola situasi dari apa namanya situasi yang tadinya mungkin sangat berat gitu ya, dari situasi berat menjadi seorang difabel dan pengguna kursi roda sampai akhirnya bertransformasi menjadi orang yang punya pikiran-pikiran saya justru ingin membantu daripada mengharapkan bantuan misalkan kayak gitu. Saya justru ingin menjadi orang yang lebih aktif menyuarakan hak-hak difabel seperti itu. Jadi apa sih yang ada di kepala Mbak Yukti waktu itu sehingga bisa mentransformasi pengalaman difabel Saya itu? ini gini loh. Saya ini gini, Mas. Saya tuh orangnya yang suka diem merenung gitu kan. Waktu itu saya mencoba, uh, saya selalu mencari hikmah dari hidup saya, kan pelangi banget gitu kan. Apa sih hikmah dari saya dikasih kayak gini oleh Yang Maha Kuasa gitu kan. Karena kok tidak semua orang mendapatkan hadiah yang seperti ini. Nah, waktu itu awalnya saya begini kan, dulu saya sering bepergian ya, seminggu sekali saya Jakarta.
Jumat saya ke Semarang, Minggu berangkat Jakarta, itu 7 tahun itu Mas. Terus saya pikir saya berkereta atau lebih banyak berkereta sih. Zaman dulu keretanya masih yang kereta bisnis kayak gitu-gitu kan. Jumat Sabtu pasti penuhnya luar biasa karena weekend. Dan teman-teman saya tuh bapak-bapak semua gitu kan. Ibu-ibunya Iya. cuma dua saya dengan satu orang mbak-mbak gitu kan. Saya kemudian mencari hikmah. Saya menyimpulkan, oh supaya saya nggak banyak dolan, nggak banyak bepergian gitu kan. Tapi ternyata meskipun saya berkursi roda, saya tetap kemana-mana, Mas. Saya Bandel. tetap jalan ke Jawa Timur, ke apa namanya, ke Jogja, ke Solo, ke Jakarta, Surabaya, dan sendiri gitu kan, tidak dengan pendamping. Saya tidak nyaman kalau ada pendamping, nanti malah pusing. Saya kemana-mana gitu. Terus saya coba berpikir ulang, kok saya tetap jalan ya? Terus saya menyimpulkan begini, oh ternyata yang Tuhan minta dari saya adalah saya bergerak untuk teman-teman. Nah, dari situlah saya kemudian mendapatkan celing gitu, mendapatkan semacam bisikan bahwa kamu harus melakukan sesuatu untuk teman-teman. Nah, itu buat saya itu insight banget gitu kan. Karena memang banyak hal yang bisa dilakukan untuk membantu teman-teman, anak-anak, dan orang tua penyandang disabilitas. Banyak sekali PR-nya itu sangat-sangat banyak. Dan kalau khusus untuk perempuan, perempuan itu rentannya kan double. Perempuan disabilitas ya. Saya menggunakan istilah disabilitas ya Mas ya. Sesuai dengan undang-undang aja. Kita nggak perlu memperdebatkan perbedaan istilah. Kan? Yang penting perjuangannya. Perjuangannya adalah untuk kesetaraan itu. Untuk perempuan disabilitas itu rentannya kan double. Dia sebagai perempuan dan dia dengan keterbatasan yang dia miliki. Tentu perjuangannya akan lebih berat. Dan ini pun juga penyadarannya juga akan harus lebih gigih dilakukan untuk teman-teman itu. Hmm. Gitu Iya. Mas. Iya, makasih banyak sekali lagi Mbak Yuti. Tadi kita sudah mendengar bahwa itu bagian dari proses personal gitu ya, karena Mbak Yuti memang suka melakukan refleksi hidup, open our eyes di sekitar seperti apa, juga memikirkan, suka merenung dan seterusnya seperti itu. Tapi mungkin nggak sih semua semua difabel, semua people with disability itu juga punya semacam perspektif yang seperti itu nggak sih, bahwa saya sebagai difabel pun sebenarnya punya sesuatu yang ability gitu ya, punya kapasitas untuk juga berjuang, minimal berjuang untuk hak-hak komunitas difabelnya sendiri misalnya kayak gitu. Bisa nggak sih ditularkan gitu Mbak? Kalau bisa gimana kira-kira strateginya? Bisa Jadi banget kemampuan. Mas, bisa. Bisa banget. Tetapi di sisi lain adalah tidak semua teman itu mempunyai keberanian untuk speak up. Itu jelas. Oke. Karena selama ini dengan pembatasan-pembatasan dan keterbatasan yang mereka miliki, pelecehan-pelecehan yang ada di masyarakat, stigma negatif gitu, tidak semua berani untuk speak up. Tetapi saya melihat ya, saya menyaksikan sendiri di Semarang lah. Teman-teman di sekitar saya sudah mulai berani menyampaikan. Kadang-kadang mereka mengajak saya diskusi, Bu, saya mau ketemu ini. Apa nih yang harus saya sampaikan? Nah, nanti kita diskusikan, oh, nanti mereka akan menyimpulkan, oh berarti begini ya Bu, begini ya Bu. Nah, itu satu hal yang sangat-sangat positif menurut saya. Jadi memang harus ada contoh yang konsisten gitu. Contoh yang terus-menerus konsisten yang bisa mereka jadikan buku, bisa mereka baca apa namanya, kemudian mereka juga melakukan hal-hal seperti yang dicontohkan itu. Iya, iya. Jadi semacam mereka butuh role model ya untuk jadi teladan. Ya, Iya. role Jadi model.
poin yang sangat penting ketika kita mendapati komunitas difabel yang kita pikir terlalu pasif, mereka sendiri nggak mau menyuarakan hak-haknya sendiri, kemudian semacam apa namanya nggak berdaya. Sebenarnya pangkal persoalannya bukan hanya pada komunitas difabel sendiri atau people with disability, tapi juga memang sistem sosial politik kita belum mendukung mereka untuk bicara, untuk memperjuangkan haknya seperti itu. Jadi justru itu refleksi buat kita gitu ya, buat Nah, masyarakat, negara dan seterusnya. Jadi nggak menyalahkan kelompok difabelnya ya yang betul. nggak mau bersuara, seperti itu. Gimana, Mbak? Ya. Ya, kalau yang saya lakukan, Mas ya, saya sering menghadiri hal-hal yang selama ini tidak dihadiri oleh teman-teman. Misalkan kelompok lintas agama. Dulu awal-awal tuh belum ada tuh teman-teman disabilitas, cuman saya. Ketika ada pengeboman gereja gitu ya, kita melakukan doa bersama, saya hadir. Karena memang sejak sebelum itu saya sudah selalu hadir ya, waktu kalau ada sahur bersama dengan Bu Sinta itu saya hadir. Kemudian teman-teman terus ikut gitu ya, mas saya itu menjadi oh ada toh, ada Bu Probo, ada Bu Yukti gitu, jadi mereka terus ikut. Terus kegiatan-kegiatan seni misalkan nonton kesenian di trotoar itu di Kota Semarang sebelum sebelum pandemi itu rutin setiap Jumat malam. Dan saya setiap Jumat malam saya usahakan hadir gitu di sana untuk nonton entah musiknya rock atau dangdut atau slanker, pokoknya saya hadir di sana gitu kan. Nah, dari hal-hal kecil semacam itu saya sih berharap banget bahwa kemudian teman-teman juga mengikuti. Jadi memang pada kenyataannya seperti itu. Mereka mulai hadir, mulai nampak, mulai dilihat bahwa tidak hanya saya, yang lainnya juga mau gitu kan. Terus waktu itu ulang tahun Semarang tahun berapa saya lupa. Ada nari di sepanjang Jalan Pemuda. Sepanjang Jalan Pemuda tuh ratusan atau ribuan penari gitu kan. Saya juga ikut turun, saya juga ikut menari gitu kan, tari Semarangan gitu kan. Bersama beberapa, kebetulan saya di depan balai kota jadi dekat dengan posisi saya dekat dengan para petinggi gitu kan. Ya udah saya nari aja gitu kan, biar semuanya itu melihat bahwa penyandang disabilitas juga bisa loh melakukan hal-hal seperti itu. Mereka juga dengan begitu saya bisa masuk ya ke lini-lini yang mungkin selama ini tertutup. Sehingga bisa menyuarakan apa sih yang terjadi di kami. Terakhir kemarin yang insya Allah minggu depan diselesaikan adalah seorang penyandang disabilitas berat usia 17 tahun yang belum punya KTP dan dia yatim piatu. Nah itu saya bisa minta tolong agar KTP-nya dibuat karena tidak bisa keluar rumah, nggak punya kursi roda, bagaimana caranya, karena nggak bisa tanda tangan, harus cap jempol. Mohon hal seperti ini juga dipikirkan karena kan kita ini warga Indonesia itu adalah orang yang pakai nomor sekarang ini. NIK itu adalah NIK itu adalah nama kita. Nama kita bukan Farid atau Yuktiasih Proborini, tapi nomor itu. Karena saya sudah ngecek kan itu. Nah, hal yang semacam ini kan yang harus dipahami oleh para orang tua penyandang disabilitas berat, terutama yang menganggap bahwa itu nggak penting, KTP itu nggak penting. Padahal tanpa KTP, hak-haknya akan terpotong gitu. Ini salah satu contoh saja. Ya, makasih Mbak Yukti. Jadi lagi-lagi soal cara pandang ya, soal cara berpikir, perspektif, menjadi difabel itu juga sangat penting. Kita selama ini
baik di kalangan difabelnya sendiri atau masyarakat yang able gitu ya, selalu berpikir bahwa difabel ya harus melakukan hal-hal yang selama ini dilakukan para difabel gitu ya. Udahlah, cukup itu aja kayak gitu. Nggak kepikir bahwa difabel pun punya kapasitas, punya kemampuan, punya keinginan dan kemampuan, punya hak terutama gitu ya, untuk terlibat di kegiatan-kegiatan lain di luar kegiatan yang terkait dengan disabilitasnya, untuk menari bareng di publik, untuk ikut have fun misalnya kayak gitu, senang-senang, untuk terlibat di banyak atau berpartisipasi di banyak program-program yang ada di masyarakat, apapun itu gitu ya. Jadi itu penting sekali untuk diubah bahwa sebagai difabel kita mampu, sebagai difabel kita punya hak untuk juga berpartisipasi dalam berbagai kegiatan masyarakat, dan itu juga penting ditanamkan ke kepala semua warga negara gitu ya, bahwa difabel punya hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang ada di masyarakat gitu ya, nggak terbatas karena ada difabel dia cuma bisa ikut ABC saja. Kegiatan masyarakat kan sangat banyak, dan saya pikir tadi juga soal isu lintas, soal lintas isu itu menjadi sangat penting gitu ya. Kita bahkan bisa terlibat di kegiatan-kegiatan membangun toleransi antar umat beragama, program-program lain yang nggak terbatas gitu loh. Jadi disabilitas atau menjadi difabel itu nggak membatasi kegiatan seseorang untuk berpartisipasi dalam masyarakat, tapi memang nggak mudah membangun cara berpikir sendiri kan di kalangan difabel, di kepala masyarakat itu juga sangat susah. Nah, pertanyaan saya kira-kira apa aja sih semacam akar masalah terkait dengan hak-hak difabel baik di Indonesia maupun khususnya di Jawa Tengah dan di Semarang yang selama ini diobservasi atau menjadi pengalaman Mbak Yuti? Jadi begini Mas ya, saya pakai kerudung merah dan baju putih ini menunjukkan keindonesiaan saya. Okay. Bagaimana saya mencintai negeri ini, nggak cuma darah saya yang merah dan putih. Saya representasikan malam ini dari baju saya. Nah, menjadi penyandang disabilitas itu, seseorang dengan disabilitas itu mempunyai kebutuhan yang sama dengan yang non-disabilitas. Sama, tetapi ada tambahannya. Misalkan aksesibilitasnya. Itu saja yang membedakan. Jadi kami juga butuh hidup. Kami juga butuh bersosialisasi, butuh pekerjaan, butuh pendidikan, butuh perlindungan, keamanan, butuh apalagi, semuanya sama. Mas Farid juga butuh berekreasi, butuh berkeluarga atau membangun keluarga yang harmonis, butuh menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan kami masing-masing. Nah, sebetulnya sama, makanya itulah yang harus dipikirkan, dicarikan jalan keluar agar kebutuhan yang berbeda itu tadi juga menjadi tanggung jawab bersama. Tidak hanya tanggung jawab kami, bahwa kami harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan akses itu, tetapi semua harus disadarkan bahwa oh iya, dia berbeda. Jadi apa ini yang bisa dilakukan supaya menjadi bisa setara, sepadan begitu ya. Misalkan soal informasi teman-teman tuli tidak bisa ini mengikuti kegiatan kita karena apa yang dibutuhkan oleh teman-teman tuli itu tidak tersedia misalkan. Beruntung tadi baru di 3 terakhir ya, dan sayangnya sekarang ngomong masalah disabilitas nggak ada typisnya dan tidak ada juru bahasa isyaratnya. Semoga next time better ya. Tetapi hal-hal itulah yang menjadi tanggung jawab tidak hanya pemerintah ini. Makanya saya dalam sejiwa itu visi kami membangun dan meninggalkan legacy atau warisan kesetaraan untuk penyandang disabilitas di Indonesia dengan misi menggandeng 5 pilar pentahelix: pemerintah, masyarakat, swasta,
media dan perguruan tinggi, semuanya harus memikirkan. Karena sekali lagi disabilitas adalah sebuah apa namanya, sesuatu yang bisa terjadi pada siapa saja. Siapa sangka saya dulu waktu SMA masih lincah-lincah, ikut gerak jalan, ikut PBB, ikut paskib gitu ya Mas ya. Sekarang harus Yeah. berkursi roda gitu kan, saya nggak pernah menyangka gitu. Tapi Yeah. it's happen dan saya harus menjalani itu. Tapi akhirnya kemudian ketika jelang 17 Agustus gitu ya, tanggal 16 Agustus saya biasanya datang ke sekolah saya, jadi adik-adik itu jadi lebih bersemangat gitu. Yeah. Apa, saya datang untuk ngomong, untuk ngasih semangat mereka gitu. Untuk adik-adik paskib. Yeah. Jadi apa namanya? Nah, ini sepakat peran pemerintah sangat dibutuhkan. Mengapa? Karena pemerintah itulah yang membuat regulasi. Yeah. Regulasi yang dibuat pemerintah itu harus diikuti karena ada sanksi, ada punishment, ada reward di sana. Kebetulan kemarin-kemarin saya lagi aktif dalam rapat-rapat raperda penyandang disabilitas di Kota Semarang gitu kan. Dan itu pun enggak semua, ya ini yang penting ini, yang harus tidak semua bagian dari pemerintah itu paham bahwa ada undang-undang tentang penyandang disabilitas. Makanya pentingnya adanya advokasi untuk membuka, menyampaikan hal-hal yang sebetulnya terjadi, membuka mindset teman-teman di pemerintahan dan membuka wawasan mereka. Jadi tidak hanya mengkritik aja, kita berikan solusi. Ini permasalahannya begini Pak, solusinya begini. Pak, ini ada kesalahan di tempat Bapak seperti ini, tapi saya juga tawarkan solusi loh. Nah, itu yang penting. Memberikan solusi-solusi yang mereka langsung, seperti kasus pasar itu ya. Kebetulan saya diminta oleh Ibu Wali Kota untuk membantu Dinas Pasar. Ketika dan sampai ke pasar, Bapak dari Dinas Pasar menyampaikan bahwa, Bu, ini kita itu membangun pasar ini sebelum memikirkan tentang teman-teman disabilitas. Gimana Bu, bisa diakalin nggak? Wah ayo Pak, kita usahakan semaksimal mungkin. Nah, disitulah memberi solusi. Seperti kemarin, 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, saya ke Borobudur bersama Dishub Provinsi, itu juga melihat aksesibilitas halte di Borobudur, apakah sudah sesuai. Jadi saya juga tidak hanya ini salah Pak, ini gini nih, enggak begitu. Jadi memberikan solusi-solusi itu yang sangat penting karena orang mungkin nggak kepikir kayak di pasar itu ya, saya balik ke pasar. Itu saya minta ada lampu peringatan untuk teman-teman tuli jika ada bencana kebakaran atau apapun, kan pasti nggak denger kan mereka ada apa orang pada ribut-ribut. Nah itu ada lampu peringatan. Nah Bapak petugas Dinas Pasar menyatakan bahwa oh sederhana banget ya Bu ya, tapi menjadi saya bisa mengatakan sederhana karena saya tahu ini Bu sebabnya apa dan jalan penyelesaiannya apa gitu. Jadi mungkin hal sederhana itu tidak kepikir kalau mereka tidak paham permasalahannya. Iya, nggak punya perspektif. Ya, makasih sekali lagi buat teman-teman audiens, peserta yang mau berkomentar, apresiasi, bertanya, silakan sampaikan di kolom chat. Nanti Mbak Yuki bisa langsung respon atau kita bisa simpan dulu. Jadi silakan ya kalau mau bertanya, terutama mau mengapresiasi informasi yang di share sama Mbak Yuki, silakan feel free gitu ya. Mas, by the way, Mas Farid, ya? by the way ya, di belakang kita ada lukisan-lukisan.
Ya, Di apa itu Mbak? belakangmu ada lukisan, di belakangku juga ada lukisan. Itu lukisannya Ira di sana. Oh, oke. Itu Lukisan siapa? yang buku lukisan anak saya yang gede, yang perempuan di pantai itu lukisan teman saya itu ada puisinya. Mereka suka Gimana ya. nih Mas Wild Tiger ini yang jadi apa ini yang jadi? Yang Komentar jadi Mas. Ini ya, yang komentar. Mas Widi atau siapa nih yang menulis yang jadi? Nah, nanti kita minta klarifikasi ya. Sekali lagi buat teman-teman audiens, silakan berpartisipasi aktif di kolom chat dengan memberi komentar dan terutama saya bilang tadi mengapresiasi informasi yang di-sharing sama Mbak Yuki, dan jika ada pertanyaan itu sampaikan di kolom chat gitu ya. Jadi memang sekali lagi cara pandang itu sesuatu yang sangat penting ya, mendasari attitude kita, respon kita terhadap hak difabel ini. Mbak Yuki tadi menyampaikan satu hal atau satu poin yang sangat penting tentang menjadi difabel itu tidak mengurangi hak dia sebagai manusia, sebagai warga negara, sebagai apapun sama. Justru ini pikiran yang sangat penting. Selama ini kita berpikir karena dia difabel maka restrict, ya, seakan-akan membatasi beberapa hal yang biasanya dilakukan orang yang able gitu ya, people with disability. Tapi ternyata enggak, justru haknya sama, bahkan lebih gitu. Ada hak yang semuanya sama, bahkan lebih yang harus dipenuhi. Ada akses yang harus dipikirkan, dan akses itu bukan sekedar bisa, tapi aman seperti itu. Aman itu juga standarnya harus sangat tinggi buat perempuan terutama, supaya tidak dijadikan sebagai apa namanya, media untuk semacam pelecehan, misalkan hal seperti itu gitu ya. Jadi itu hal-hal Diskriminasi. sangat penting gitu ya untuk dipikirkan. Ya, menjadi namanya disabilitas itu nggak membuat kita justru berkurang haknya, berkurang apa namanya, perannya. Itu justru sama, malah lebih, karena kita perlu dipenuhi oleh akses terhadap hal seperti itu, sehingga kita bisa punya kemampuan untuk memenuhi peran-peran kita dalam masyarakat itu. Jadi saya pikir itu poin pemikiran yang sangat penting gitu ya. Kita sebagai warga perlu melakukan perubahan cara berpikir seperti itu. Ketika kita melihat apa namanya, people with disability, nggak langsung dalam kepala kita ini pasti orang yang punya restriction gitu ya, punya keterbatasan seperti itu. Itu hal yang Nah, ini sambil menanggapi komentar Mas, yang menjadi uh, pertanyaan bagaimana masyarakat luas bisa menerima saudara difabilitas tanpa diskriminasi. Sebetulnya silakan kalau diskriminasi itu adalah PR besar ya. Karena saya sendiri juga sering mengalami itu. Hal sederhana saja. Adalah ketika saya hadir di kegiatan-kegiatan misalkan seminar atau apa ini sangat sederhana. Kan biasa ngisi absen ya kita ya. Itu tahu-tahu saya disuruh tanda tangan doang. Saya tanya, loh kenapa? Kok saya nggak perlu nulis? Nggak usah Bu, nanti saya yang tuliskan. Loh kenapa? Saya juga bisa menulis kok. Saya iya, juga sekolah gitu kan. Enggak apa-apa Bu, Ibu nggak usah nulis. Oh saya nggak mau, saya pasti menulis sendiri. Gitu kan. Jadi iya, mungkin maksudnya baik, mungkin maksudnya membantu, tetapi kemudian menjadi aneh gitu kan. Makanya sebetulnya ada etika-etika yang mungkin harus dipahami oleh masyarakat ya, iya, ketika berhadapan dengan teman-teman penyandang disabilitas. iya. Apa itu? Asking, bertanya. Eh, Mbak, Bu, Pak, Mas, Om, eh, perlu dibantu atau tidak? Itu pertanyaan penting itu. Kalau ketika seseorang itu menyatakan enggak perlu, ya sudah stop. Iya. Kalau mengatakan, oh iya saya perlu dibantu, gimana cara saya membantu? Gitu. Iya. Jadi bertanya. Kemudian, nah hal itu memang harus disosialisasikan ke masyarakat sehingga tidak terjadi diskriminasi.
Dan teman-teman yang hadir di sini sih saya harap menjadi agen perubahan ya, agent of change dalam hal memutus diskriminasi itu. Ada juga misalkan anak autis misalkan tantrum katakan di tempat umum. Lirikan mata orang itu sudah diskriminasi loh, gitu kan. Jadi apalagi sampai secara verbal menyatakan bahwa gimana sih orang tuanya, misalkan seperti itu. Jadi banyak hal yang perlu dipaham, diberikan pemahaman ke masyarakat. Sebetulnya menurut saya itu bisa dimulai dari pendidikan dasar. Pendidikan memang berproses panjang, tetapi harus dimulai sejak sekarang. Ketika semua sekolah sejak PAUD sampai perguruan tinggi itu menjadi sekolah inklusi, dan benar-benar inklusi, tidak hanya sekedar karena ada RAM-nya disebut inklusi. Inklusi dalam hal ini adalah guru-gurunya paham tentang perbedaan, kebinekaan siswanya itu. Tidak hanya dari jenis kelamin, agama, sosial, ekonomi, tetapi juga kondisi fisik mental siswanya. Tuh. Terus teman-teman sesama murid itu juga memahami bahwa oh temanku berbeda nih, berarti aku harus bagaimana untuk bisa dia sama pinternya dengan yang lain, misalkan seperti itu. Kemudian orang tua ini ya orang tua yang disabilitas maupun yang non disabilitas, jangan sampai ada perkataan orang tua yang mengatakan, oh kamu nggak maju-maju pelajarannya gara-gara temanmu yang itu toh. Nah kayak gitu tuh jangan pernah ada, karena semuanya punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan membuka wawasan itu sejak dari usia dini. Adanya perbedaan, oh temanku ada yang begitu, oh itu namanya Down syndrome, apa yang harus saya lakukan ketika temanku Down syndrome? Oh temanku tuh tuli, apa nih aku bisa bantu apa? Nah kepekaan sosial seperti itu terhadap sekitar ya, bukan sosial, kepekaan terhadap kondisi yang berbeda itu akan tertanam sampai dia dewasa, sehingga bisa mengeliminasi diskriminasi di masyarakat. Itu menurut pendapat saya, makanya pendidikan itu sangat-sangat penting buat saya. Ya, dan saya pikir kita nggak tahu sebagaimana pendidikan di Indonesia itu, terutama pendidikan formal, mengakomodasi isu-isu tentang disabilitas ya, mengenalkan apa itu Down syndrome, mengenalkan apa itu autisme, mengenalkan macam apa itu hak-hak difabel, misalnya seperti itu memang nggak ada selama ini di kurikulum sekolah formal yang umum ya, yang ini. Jadi mungkin ini juga gagasan yang penting diutarakan bahwa ke depan kurikulum di sejak dini, sejak SD itu juga sudah mengakomodasi isu-isu, informasi, pengetahuan yang terkait dengan disabilitas ini, dari haknya mengenal. Kita juga sampai sekarang banyak orang yang bahkan sudah S3 mungkin yang kalau yang mengasosiasikan atau memahami Down syndrome itu sebagai Down, artinya rendah ya, sindrom gitu ya, sindrom yang membuat orang jadi punya pikiran rendah dan seterusnya. Mereka nggak tahu kalau itu adalah nama seseorang yang menentukan saking adanya sumber informasi yang membuat kita paham apa itu Down syndrome, apa itu autisme, apa itu kakak yang lain seperti itu. Dan selama ini itu yang buat jarak antara orang yang merasa able berhadapan dengan orang-orang yang itu belum apa-apa sudah menjauh, apa-apa sudah menjauh. Ya itu mas. Betul. Kemalan itu begitu kuat
lain. Suaranya putus-putus. Suaranya Oke, putus-putus. oke, maaf. Ya, jadi sekali lagi bahwa itu gagasan yang sangat penting untuk apa namanya, mengintegrasikan pengetahuan tentang disabilitas, tentang hak difabel ke dalam kurikulum-kurikulum di pendidikan sejak dasar ya, SD. Jadi kita tidak mengurangi semacam stereotip abnormalitas gitu ya. Itu Jadi gini Mas, masyarakat dengan komunitas kita. Ya, Mbak. jadi begini Mas, kalau boleh saya tambahkan ya. Eh, Kalau sebentar Mas, ada paket masuk Mak. Dapat mawon. Oke, ada paket. Sebentar. Gak apa-apa sih. Ya, di sini. Oh iya, saya pakai sepatu. Nggak apa-apa. Gini Mantap kamu ya. nuwun, mantap nuwun. Terima kasih. Ya. Ketika sekolah inklusi itu hanya satu kecamatan satu, itu akan sangat merepotkan. Merepotkan orang tua. Misalkan orang tua kendaraannya hanya satu, ya, untuk si ayah bekerja. Lalu bagaimana nih nganter anak ke sekolah? Atau ibunya juga punya beberapa putra, atau ibunya bekerja di rumah, gitu. Jadi menurut saya sekolah inklusi itu harus ada di semua tempat sebanyak-banyaknya. Dan sekarang sekolah inklusi itu mahal, Mas. Saya juga nggak tahu kenapa dibikin mahal gitu kan. Sebetulnya bisa diakali kan supaya nggak mahal gitu kan. Jadi label inklusi itu menjadi aneh buat saya karena seharusnya semua sekolah dari PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu harus inklusi semuanya. Inklusi itu kan artinya semuanya ada. Termasuk maaf nih ya, untuk anak-anak atau teman-teman yang transpuan misalkan. Ini nih saya ngomong agak melenceng ya. Mereka umumnya nggak bisa sekolah karena distigma oleh teman-temannya. Sehingga berapa banyak sih transpuan yang bekerja di pekerjaan formal? Berapa persen, hanya berapa orang? Di Semarang yang segede ini cuma 2 atau 3 orang yang bekerja secara formal. Dan mereka diskriminasinya lebih parah itu. Setelah saya mendengarkan gitu, memperhatikan diskriminasi yang mereka alami jauh lebih parah daripada yang kami alami. Iya betul. Bayangkan balik ke disabilitas aja. Kalau itu nanti ada sesi lain itu. Ya, kita bisa membayangkan satu aspek aja ya disabilitas sekali persoalan, apalagi kalau kita bicara interseksionalitas gitu ya, terkaitannya dengan isu-isu lain, dengan transgender, soal seksualitas, latar belakang pendidikan juga berbeda-beda, kelasnya juga berbeda-beda. Misalnya kita baru bicara misalkan situasi di Jawa, kita nggak ngebayangin situasi di remote area misalkan seperti itu. Kita kan harus membayangkan juga bahwa masalahnya sama entah di mana pun, fasilitas sangat terbatas di daerah-daerah itu seperti itu. Kita akan disuguhi persoalan kompleks dan sulit lagi ya. Tapi cerita-cerita seperti ini sebenarnya juga kita harapkan bahwa kita itu sebenarnya bisa asal kita mau, asal kita jadi lebih terbuka dengan disabilitas sama dengan Mbak bilang gender puan gitu ya, sampai mereka nggak atas pekerjaan karena kita sudah membuat stereotype bahwa itu nggak normal lah, seperti mengancam sosial order yang lebih dari itu. Jadi pikiran nggak normal ini harus dibuang dari kepentingan kita. Mereka adalah warga negara yang punya hak sama. Kita justru dituntut untuk agar hak mereka itu bisa dipenuhi
warga negara yang lain gitu ya. Baiklah Mbak Yukti, sekali lagi pada friends, buat yang mau bertanya, mau berkomentar, pertama mau apresiasi dan pengalaman yang di-share Mbak Yukti malam ini. Mungkin sedikit tadi cerita Mbak Yukti sudah mulai share cerita menarik di Jawa Tengah dan Semarang tentang yang akhirnya berhasil mengakomodasi kebutuhan difabel di sana gitu ya. Ya mungkin hal-hal lain, satu yang kecil aja yang sering terabaikan, kita membangun fasilitas tol saran gitu ya. Tapi kita lupa membuat trotoar atau jalan kaki yang tapi safe buat difabel gitu ya. Oh, Mas. Itu betul. Jadi gimana kira-kira pengalaman minggu kemarin itu ya Mas ya, saya diinterview oleh penulis buku untuk sebuah kegiatan gitu kan, jadi narasumber untuk sebuah buku. Saya pikir saya nulis, ternyata saya diwawancara untuk ditulis gitu kan. Nah kemudian fotografernya motret gitu kan. Saya cari jalan. Nah di depan balai kota itu kan ada lampu lalu lintas yang kalau kita pencet itu bunyi terus merah, itu apa namanya ya, pelikan apa gitu. Tetapi wah itu tinggi banget, saya agak berdiri aja nggak nyampe. Memang mungkin tujuannya biar nggak dipermainkan mungkin ya oleh orang gitu. Tapi aduh gimana nih kalau saya mau nyebrang, saya kan sering bepergian sendiri ya. Memang aksesibilitas itu kan untuk kemandirian kan tujuannya. Saya mau mencet aja nggak bisa, mencet tombol merahnya itu nggak bisa. Kemudian itu kan harus turun dari trotoar di dekat zebra crossnya itu juga tidak ada ramnya, sehingga saya bingung ini. Saya mencet, saya nyampe ke bawah itu udah hijau nih pasti. Nah hal yang seperti itu mungkin belum terpikir oleh para pemangku kebijakan bahwa itu menyulitkan seperti itu. Jadi memang harus diberikan masukan-masukan tentang hal-hal yang mungkin menurut mereka sepele. Oh, ternyata gitu toh. Kan sering kali saya mendengarkan, misalnya kayak di makam ya. Saya kalau ke makam bapak saya itu nggak bisa saya mendekat karena ada selokan dan tidak ada jalur khususnya. Jadi saya kalau ke makamnya bapak saya itu Mas berjarak. Saya cuman dada-dada aja, Pak, aku udah di sini ya Pak ya, maaf ya Pak ya, aku doa dari sini, udah, terus balik. Nah hal seperti itu kan belum terpikir selama ini. Kemudian Pemkot Semarang membuat makam yang baru itu pakai ram sekarang. Saya protes ceritanya. Tapi protes dengan cara yang seperti itu, saya cerita ke pejabat pemakaman dan ke Pak Wali. Mas, saya kalau ke makam cuma dada-dada sama bapakku, ya bilang gitu. Mbak, doa bisa dari mana saja, kata Pak Wali, tapi kan nggak mantep ya. Nah, akhirnya makam yang baru itu sudah ada ramnya. Jadi memang bagaimana cara kita berkomunikasi itu yang penting. Iya. Jadi dan yang kenapa Mas nggak jelas? Soal strategi ya yang apa namanya, seperti ada nilai khusus Jawa Tengah dan Sumatera membuat proses perubahan itu menjadi juga. Pertama memang adalah bagi orang yang nggak punya perspektif hal kecil itu dianggap nggak terpikirkan di kepala mereka gitu ya. Ya benar-benar sesuatu yang saya bilang tadi, ironinya gitu ya, kita membangun fasilitas jalan begitu mewah, jalan tol
dari ujung Jawa sampai ujung Surabaya sana sampai ujung Banyuwangi, tapi kita berhadapan dengan hak-hak dan akses pada jalan masih sangat jauh. Saya waktu baru nyampe dari New York kemarin nginep di Jalan Gatot Subroto di Jakarta, saya lihat ke bawah ada trotoar, dan mungkin ini umumnya trotoar di Jakarta ya, selain bolong-bolong itu sudah pasti juga jalannya itu sama sekali nggak bisa dilalui oleh kursi roda gitu. Mereka malah seperti memagari trotoar itu dengan apa namanya, seperti bata-bata seperti itu, sangat tidak mungkin bisa dilalui oleh kursi roda. Itu kelihatan hal kecil, tapi kita tidak punya. Kalau si pembuat infrastruktur itu apa namanya? Yang bagus di Sudirman Tamrin, Mas, kalau Jakarta itu. Kalau yang bagus itu di Sudirman Tamrin. Jadi memang jalan-jalan protokol kol gitu yang dibikin akses gitu kan. Karena saya sering nongkrong di Sudirman di trotoarnya gitu kan. Enak di deket MRT itu kan enak santai, tapi kalau di jalan-jalan yang kayak Gatsu itu enggak. Apalagi jalan yang kecil-kecil ya, jalan misalnya kita lewat di Prapanca, nggak mungkin kepikir itu ada. Dan itu saya kurang tahu bagaimana strateginya nanti pemerintah dan terutama di ibu kota gitu kan, ibu kota negara maupun provinsi, karena di kota Semarang pun saya lihat sudah mulai dibangun trotoar-trotoar yang akses ya, dan saya tuh sempat pernah sampai mendatangi, Mas, lagi bikin trotoar, saya tongkrongin. Mereka lagi mau masang blind tile itu kan. Tukangnya saya tanya, Mas, ini buat apa nih, Mas? Nggak tahu, Bu. Saya disuruh masang aja sama apa namanya, bosnya dia gitu kan. Coba bosmu mana? Aku pengen ngomong gitu kan. Terus dipanggil. Saya tanya, Mas, jenengan tahu ini gunanya untuk apa? Tahu, Bu. Coba cerita. Saya nggak bisa cerita, Bu. Saya gambar. Dia gambar blind tile itu kan, yang bulat, yang panjang. Nah terus kalau ini kok panjang semua ini? Yang bulat-bulatnya mana? Di gambar ada, tapi yang kamu pasang kenapa panjang semua? Barangnya belum datang, Bu. Kapan datang? Senin, Bu, datang. Iya, nanti Senin saya lihat lagi. Nah, ternyata memang sudah dipasang sesuai dengan itu. Artinya edukasi advokasi pun harus dilakukan terhadap pihak-pihak swasta, terutama yang melaksanakan pembangunan. Kalau di Pasar Johar dulu kebetulan pelaksana pembangunannya teman begitu kan. Pas saya ada di dekat Johar, saya ditanya, Mbak di mana? Di sini. Ayo mampir dulu ke Johar. Kita lagi bikin kamar kecil nih, tolong dilihat gitu. Saya datang ke Johar, kemudian mereka minta masukan, perbaikan dan sebagainya. Akhirnya sekarang Pasar Johar yang kemarin terbakar itu sudah ada 1 kamar kecil untuk disable gitu kan. Nah sekali lagi ini 1, berjejaring kuncinya. Yang kedua, komunikasi. Berjejaring tanpa komunikasi juga nggak akan menyelesaikan masalah. Komunikasi itu termasuk cara mungkin ya. Begitu, Mas. Ya, makasih. Mas, by the way saya tadi baca berita-berita setelah di grup Let's Talk ada kasus kakek-kakek itu ya. Saya browsing berita, ternyata pelecehan itu tidak hanya di Jawa loh terjadi, di Aceh, di Kalimantan, itu kan miris ya. Dan semuanya kakek-kakek loh ini. Nanti kita fokus ke
kekerasan seksual, tentang kerentanan kekerasan seksual. Tapi itu ada satu lagi terkait fasilitas akses layanan publik ya. Saya Halo. Halo sayang. Selain infrastruktur, pertama atas nama saya juga memohon maaf kita nggak bisa menyediakan lagi catatan yang lagi. Semoga kita bisa menyediakan acara di Instagram ini. Soal infrastruktur ada hal yang mungkin dipenuhi tapi belum. Saya refleksi ke di Amerika. Sekarang Mas putus-putus Mas. Putus-putus. Kita bisa didengar selain persoalan infrastruktur yang sebenarnya sangat mungkin terkait akses bagi para difabel, terkait informasi terutama. Saya berada aman di Amerika, bagaimana semua hampir semua informasi yang disampaikan oleh publik TV, terutama yang gitu ya, di atas sudah dilengkapi dengan JBI atau semuanya sudah ada JBI-nya, dilengkapi oleh JBI. Sangat mungkin juga mulai dipikirkan ini ya. Artinya kita punya momen untuk menguasai difabel, jangan sampai hal-hal seperti ini kabur gitu ya. Jadi kita berharap semoga setelah ini JBI di pidato presiden, JBI ketika presiden menyampaikan di istana, itu semuanya bisa ya, semua di proses-proses yang layanan publik sudah seharusnya oleh apapun difabel dan seterusnya. Ini itu ya. Juga jadi ceritanya PPKM, pengumuman PPKM itu kemudian kalau di Semarang ya, Pak Wali Kota kan menyampaikan bahwa Semarang sudah di level sekian, setelah Bapak Presiden bicara. Nah itu pernah suatu ketika, sebetulnya teman-teman tuli itu kan menunggu informasi ya, karena mereka juga pengen tahu informasi. Pada protes ke saya, Bu, kenapa nggak ada teksnya? Kita nggak tahu itu Pak Wali ngomong apa gitu kan. Saya sampaikan kepada beliau, Pak, mohon besok lagi dikasih teks nih. Teman-teman tuli juga pengen tahu perkembangannya seperti apa. Oh oke, Mbak. Gitu kan. Nah kemudian setiap videonya sudah ada teksnya, ada captionnya, maksudnya apa yang dia sampaikan, kemudian lawan bicaranya apa, kemudian peristiwa itu menggambarkan apa, itu ada di teksnya gitu kan. Ini saya pikir, dan itu tidak hanya dilakukan oleh Pak Wali, Bu Wali juga, Ketua DPRD juga, karena saya juga protes kan, bikin video suara doang tanpa ada teks atau penjelasan apapun gitu. Nah kemudian kemarin yang terjadi waktu Bapak Presiden menyampaikan pidato yang PPKM, kemudian Kepala Staf Angkatan Udara ketika kasus di Merauke itu menyampaikan maaf. Sebetulnya menyampaikan maaf itu untuk teman tuli, tetapi tidak ada bahasa isyaratnya gitu kan. Nah, inisiatif yang ya itu kan sebuah hal yang aneh, menyampaikan minta maaf, ngomong tidak ada teksnya, tidak ada juru bahasa isyaratnya. Padahal yang perlakuan pas kasarnya dilakukan terhadap teman tuli. Lah ini kan hal yang kok begitu gitu kan. Nah, terus inisiatif yang dilakukan anak saya waktu itu setiap kali live
Jadi seperti ini ada pakai apa live IG, dia menjuru bahasakan isyarat, temannya di bawah yang nyetel videonya, apa nih, nyetel TV, siaran TV-nya. Jadi live pun teman-teman tuli bisa mengikuti. Nah, kemudian saya sudah sampaikan lewat IG ke Pak Fajrul, Pak Fajrul itu apa ya? Pak Fajrul Rahman itu apa ya? Iya, Sekretaris kabinet ya. Oke. Ya pokoknya begitulah. Biro humas atau apalah begitu, saya nggak hafal. Kalau dulu kita SD harus hafal ya. Sekarang nggak perlu hafal. Nah, itu saya sampaikan, Pak, dibikin seperti ini, tapi sampai sekarang belum ya, belum terjadi. Harapannya kan semua informasi live itu juga disampaikan secara live. Kalau BNPB sudah, BNPB live ada juru bahasanya. Jadi tidak ada kesenjangan informasi, apalagi informasi-informasi penting. Karena sebenarnya kan tidak hanya hak yang harus setara, kewajiban juga harus setara, toh. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh kami juga, sama sebagai warga negara, sama dengan yang lain gitu. Ya. Jadi kita berharap paling penting memang dalam apapun yang terpikirkan terkait dengan hal harus disampaikan ke publik, sehingga publik semoga bisa ditangkap oleh para penegak terkait DBI ketika informasi atau publikasi akan segera terjadi ya. Istana, JBI khusus, DPR khusus, kantor-kantor JBI khusus, sehingga akses terhadap informasi publik ini bisa penuhi para difabel tuli. Kita fokus ke yang dihadapi difabel perempuan. Kebetulan di WAG kita yang juga salah satu difabel kita tentang kasus seorang kakek melakukan pelecehan terhadap akhirnya si korban ini bertuah. Mungkin dari kasus kita sudah tahu seperti apa kanan yang dihadapi terkait kekerasan seksual, tapi sepengalaman Mbak Yudi seperti apa sih situasi di Semarang, atau dengar di Indonesia rentan situasi yang dihadapi oleh terkait kekerasan seksual, sampai gender, seperti apa Mbak? Jadi kalau saya membaca berita-berita yang ada di Google tadi ya, saya cek semua berita yang terkait kekerasan seksual yang terjadi adalah orang tua itu taunya terlambat. Iya. Jadi peran orang tua ini sangat penting. Perempuan maupun laki-laki disabilitas pun mempunyai hasrat seks yang sama dengan yang non disabilitas. Jadi ada yang dihamili ini kan katanya gangguan mental gitu ya, deket-deket terus dan sebagainya. Nah, artinya kan orang tua dia tidak aware ya bahwa anaknya seperti itu. Oleh karena itu yang sangat penting di sini adalah peran orang tua dan orang-orang terdekat yang kandung gitu ya, sibling lah. Karena bisa jadi kekerasan itu juga dilakukan oleh keluarga dekat yang dekat dengan anak tersebut, misalkan kakek atau atau Pak D atau sepupu gitu. Tetapi kalau ayah, kemungkinan ayah kandung gitu, kemungkinan tidak lah, ataupun saudara kandung ya. Jadi itulah peran menjaga itu ada di situ. Di keluarga terdekat itu benar-benar keluarga inti.
Ya. Dan apa masyarakat pun harus harus dipahamkan bahwa disabilitas itu bukan berarti jadiin korban atau dijadikan sasaran untuk pelampiasan hal-hal yang semacam itu. Karena kelihatannya demikian, kakek-kakek nyari anak tidak berdaya yang tuli, yang mental, gangguan mental, dan sebagainya. Itu kan menunjukkan bahwa si kakek sudah tidak berdaya, mencari orang yang tidak berdaya, dianggap tidak berdaya gitu kan. Oleh karena itu peran peran keluarga inti dan masyarakat sekitarnya untuk memantau hal demikian. Tetapi karena kejadian umumnya begini, Mas, itu bisa terjadi ketika seorang anak ya, misalnya anak-anak remaja atau di bawah remaja itu ya, itu dekat dengan seseorang. Misalkan ya, seorang tunanetra itu kan siapa yang dekat itu kan akan dipercaya. Nah, itu bisa terjadi. Kasus di Semarang ada guru anak tunanetra justru yang melakukan pelecehan. Nah, guru itu kan orang terdekat ya di sekolahnya yang sering mengajari, dan anak itu akan tahu bahwa oh ini orang ini sayang sama saya gitu kan. Nah, itu menjadi peluang-peluang kejahatan seksual bisa terjadi. Nah, ketika komunikasi terbangun antara orang tua dan anak, hal-hal yang seperti ini bisa terhindari. Oleh karena itu saya sangat mendorong orang tua anak-anak tuli itu untuk belajar bahasa isyarat sehingga bisa curhat anak ini, bisa menyampaikan tanpa ada tudingan-tudingan atau orang tuanya menutup komunikasi. Ketika orang tua anak tuli itu bisa berkomunikasi dengan anak dengan bahasa yang mereka saling paham, anak bisa curhat, misalkan kesel, bisa ngomong. Ketika dia dijahati orang, dia bisa ngomong, atau ketika dia senang dengan seseorang, dia bisa sampaikan, kemudian orang tua bisa memberikan arahan-arahan. Oh, kamu kalau dipegang jangan mau, kalau ada yang nyuruh kamu buka baju jangan mau. Terus orang tua juga bisa menyampaikan larangan-larangan atau hal-hal yang terkait dengan dekat dengan pelecehan seperti itu. Pasti itu akan mengurangi peluang terjadinya pelecehan tersebut. Iya, jadi memang keluarga, khususnya di keluarga punya person disabilities itu menjadi sangat penting. Kita tahu bahwa seks di keluarga itu selalu, kita bisa membayangkan situasi di keluarga yang atau salah duanya people with disabilities makin ditemukan lagi pada pengetahuan informasi seksual, tentang kekerasan seksual, tentang apa namanya psiko menjadi difabel seksual yang sangat penting untuk diketahui oleh kita keluarga. Dan Mbak Yuki menekankan apa namanya kemampuan untuk berkomunikasi gitu ya, kita keluarga. Jadi ketika alami ingin cerita tentang seksualnya, tentang apa yang dialaminya, hal yang terkait dengan seksual itu bisa ditangkap oleh anggota keluarga yang lain. Jadi juga buat kita semua gitu ya, dapat pendidikan seks keluarga bisa diakses oleh keluarga dengan anggota keluarga yang abal itu. Memang masih berarti hal yang kan kita tahu bahwa memiliki risiko sangat besar kekerasan, jadi korban, tapi juga
di telepon sehingga ada difabel yang juga melakukan kekerasan karena kita kepala kita bahwa enggak itu punya kepalikan hal seperti itu. Jadi nggak usah lah diomong-omongin ya, dia terlibat kekerasan seksual terhadap yang lain misalkan seperti pendidikan seks di sini ya dalam buat yang terjadi yang pernah terjadi yang pernah saya temui itu adalah kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang penyandang disabilitas menyodomi anak berusia balita. Ini kan juga kasus ya seperti ini. Anak itu disabilitasnya juga mental. Jadi orang tua penyandang disabilitas pun punya tugas yang berat untuk memahamkan kepada putra atau putrinya bahwa yang ini boleh, ini nggak boleh. Yang ini pantas dilakukan atau tidak. Termasuk kalau anak-anak cowok-cowok itu ya yang disabilitas, kemudian disabilitas pun masih punya hasrat gitu kan. Ada. Jangan dipikir karena mereka begitu maka nggak ada hasrat. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana orang tua ini diedukasi tentang bagaimana dia mengedukasi anaknya seperti itu kan. Itu kan butuh psikolog, kemudian teman-teman psikolog, teman-teman yang ahli-ahli seperti itu kan. Bagaimana cara mengkomunikasikan termasuk mungkin para pendidik ya. Bagaimana supaya anak itu bisa menerima dengan mungkin alat bantu, dengan bahasa yang seperti apa, sehingga ketika anak itu menerima tidak menirukan, mengucapkan yang saru-saru atau yang jelek-jelek seperti itu kan. Jadi bahasanya bagaimana dibikin sesederhana mungkin tapi bisa ditangkap dan anak-anak paham kayak gitu. Jadi rumit ya, masih kelihatannya rumit, tapi bisa kok ini, pasti bisa, saya yakin. Iya, baik, waktunya nggak mencukupi. Kurang ya, Mas? Biasanya sih 1,5 jam, jadi mungkin takutnya nanti terputus sendiri. Jadi, saya mau kasih catatan dulu. Ini ada pertanyaan dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Undang Keterbukaan Informasi sudah terhadap teman-teman tuli. Ini kita bisa cari sama-sama ya. Kalau belum ada, ini salah satu advokasi gitu ya. Kita bisa cari informasinya, mungkin kita bisa cek undang-undangnya atau undang-undang ya. Berarti hal yang dipikirkan supaya undang-undang itu jamin akses publik teman-teman itu. Pertanyaan mungkin tadi bicara problemnya, kita belum selayanannya ya. Ketika ada yang mengalami kekerasan, siapa yang itu juga hal-hal yang perlu kita pikirkan secara khusus. Seperti itu kita bilang di awal tadi, cara berpikir adalah difabel punya hak sama, bahkan punya, bukan membatasi akses supaya jadi, atau ketika mereka jadi pelaku ya, cepat untuk mengurus proses kasusnya tersebut ya, menjadi korban, bagaimana yang lain, medical, keadilan sosialnya seperti apa, perlu dipikirkan. Kita mungkin nggak cukup waktu karena pembicaraannya sangat menarik, jadi terasa
mau habis ya, kita bisa Mas Farid, ya Mbak. saya selalu bilang, bicara tentang disabilitas, dunia disabilitas itu nggak cukup 1 jam, 2 jam. 7 hari 7 malam. Seumur hidup. Ya. Jadi nanti kita lanjutkan ya. Yang tertarik untuk mulai membicarakan di publik, kita lanjutkan. Silakan menggunakan laptop terbuka. Sebelumnya pembicaraan kita malam ini, saya terima kasih, really appreciate ini sudah berkenan sharing, para juga aktif di partisipasi dalam diskusi ini. Saya masih banyak sama Let's Talk gitu ya. Ada beberapa pengumuman dari laptop terkait kegiatan Let's Talk. Saat ini dalam rangka merayakan tahun Let's Talk pertama, kita sedang mengadakan yang hasilnya akan diskusikan untuk minoritas gender seksual dan difabel tentang karena kita sudah punya orang yang kemarin dalam kondisi emergensi distribusikan. Jadi ingin berderma atau silakan kontak kami. Dan tanggal 25 September Sabtu dari jam 9 sampai jam 10 kita punya special event untuk merayakan ulang tahun yang ada seni yang dilakukan oleh para seniman aktivis Sukanta, Uteno dan beberapa lain. Ada diskusi dengan seksualitas dan nasionalisme hadirkan Profesor Catherine Robinson di kemudian ada Profesor Mulia di IC, ada Profesor Melanie Prianta dan Peiro, dan yang terakhir Profesor Idrus dari Hasanuddin. Menjadi diskusi yang menarik itu oleh Dr. Listeri dari peneliti gender seksualitas. Saat tanggalnya 25 November jam 9.39 sampai 12.30. Lebih detailnya nanti kita sosial media Let's Talk. Instagramnya di sini, ya Facebook, jika gabung WA Let's Talk kami di WA kita gitu ya. Ada banyak tarik di sana. Satu anggotanya adalah akhirnya berkenan berbagi lebih banyak advokasi hak privasi. Jadi sementara apa di sini diputus sama. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Semoga manfaat terutama pada advokasi komunitas difabel di Indonesia ya. Terima kasih juga kepada para audiens. Maaf kalau dalam proses ada kekurangan. Selamat malam, kesehatan, dan sampai jumpa selanjutnya. Oke? Sampai nanti. Ya, kita tutup ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di semoga pesan grup kita. Amin. Selamat malam. Makasih malam. Malam. Ya, selamat beristirahat. Makasih, ya. sama-sama. Matur nuwun. Terima kasih semuanya.